Menurut yang empunya cerita, Senandung Bilah berasal dari hubungan cinta kasih yang gagal antara seorang pemuda dari seberang lautan yang bernama Abang Tunggal dengan anak macinya di pantai negeri Bilah Kabupaten Labuhan Batu, yang bernama Intan Torus. Untuk melaksanakan pesan ayahnya itu, sesudah besar berangkatlah Abang Tunggal dengan perahu layarnya menuju arah ke seberang laut. Perahunya berlayar terus sepanjang tepi pantai dan kemudian sampailah dia ke sebuah tangkahan. Di tempat itu kembali lagi Abang Tunggal mengulangi nyanyiannya, sambil menambatkan perahunya. Rupanya tempat dia menambatkan perahunya itu tak jauh dari rumah Intan Torus, sehingga isi nyanyiannya yang menyebut-nyebut nama anak macinya itu sampai ke telinga wanita tersebut. Intan Torus menyuruh pembantunya menyelidiki siapa gerangan orang yang menyebut nama dirinya itu. Yang dijumpai oleh pembantunya ialah seorang pemuda yang sedang duduk dalam perahunya. Pemuda itu dipersilakannya naik ke darat untuk datang ke rumah Intan Torus. Di rumahnya wanita itu menanyai pemuda tersebut tentang maksud kedatangannya ke tempat itu. Dijawab oleh si pemuda bahwa namanya adalah Abang Tunggal dan maksud kedatangannya ialah untuk melaksanakan pesan ayahnya mencari anak macinya Intan Torus. Sementara Abang Tunggal bercerita wanita itu memperhatikan tingkah laku dan perawakan tubuh anak muda tersebut. Dari pengamatannya diperoleh kesimpulan bahwa tak ada yang menarik hatinya tentang pemuda itu, karena badannya besar dan tinggi, bidang dadanya sangat lebar. Setelah Abang Tunggal mengetahui bahwa wanita yang ada di hadapannya itu adalah Intan Torus, segera juga disampaikannya lamarannya untuk memperistrinya. Dalam hatinya Intan Torus kurang berkenan menerima lamaran itu, namun untuk menolaknya secara terus terang tak sampai hatinya. Untuk itu dicarinya alasan sebagai syarat ialah agar pemuda tersebut mencarikan bambu untuk dijadikan bangsi suling sebagai main-mainannya. Karena inginnya mendapatkan Intan Torus sebagai istrinya, segeralah Abang Tunggal mencari bambu yang dimaksudkan, dan setelah dapat dibuatkannya bangsi lalu menyerahkannya kepada Intan Torus. Dugaan Abang Tunggal bahwa dengan dibuatkannya bangsi itu perkawinan sudah dapat dilangsungkan, rupanya meleset, karena Intan Torus mencari dalih lain dengan mengatakan bahwa hal itu memerlukan penangguhan waktu sebulan lamanya. Dengan perasaan kecewa kembalilah Abang Tunggal ke kampungnya untuk sebulan kemudian balik lagi menjumpai tunangannya itu. Intan Torus tidak segera memberikan jawabannya tentang waktu dilangsungkannya perkawinan, tetapi cari alasan baru. Dimintanya kepada Abang Tunggal agar dibuatkan sebuah gambang dari nibang. Dan jika itu sudah disiapkan sebulan kemudian akan dilangsungkan pernikahan. Sesuai dengan kehendak Intan Torus sambil menunggu waktu yang sebulan itu kembali Abang Tunggal ke negerinya. Setelah sampai janji didatanginya lagi tunangannya itu untuk menanyakan apakah sudah boleh dilaksanakan pernikahan. Kali ini pun Intan Torus masih mengelak sambil mengajukan sebuah syarat yang baru yakni minta dibuatkan lesung yakni lesung dagang dari kayu halban haloban. Syarat ini pun diterima Abang Tunggal dengan perasaan sabar dan segera dia pergi mencari kayu halban untuk kemudian menjadikannya lesung dagang. Ketika benda itu diserahkannya kepada tunangannya namun jawaban yang diberikan tetap tidak sesuai dengan harapannya. Intan Torus masih menangguhkan waktu untuk satu purnama lagi. Maka pulanglah Abang Tunggal kembali ke negerinya di seberang laut. Sepurnama telah berlalu, maka berangkatlah pemuda itu menuju kampung tunangannya. Begitu dia sampai di pantai bernyanyilah dia menyebut-nyebut nama Intan Torus memberitahukan kedatangannya. Kemudian dijumpainya tunangannya itu dan langsung menagih janji agar pelaksanaan nikah segera dilangsungkan. Dan seperti keadaan-keadaan sebelumnya, kali ini pun Intan Torus meminta tangguh. Abang Tunggal yang merasa dirinya dipermainkan menjadi marah mendengar jawaban itu. Hal ini disadari oleh Intan Torus dan untuk mengobati kemarahan tunangannya diajaknya Abang Tunggal menari bernyanyi bersama-sama. Isi pantun Intan Torus itu yang dinyanyikannya sambil menari berhasil mengurangi rasa marah Abang Tunggal. Kesempatan yang baik ini digunakan oleh Intan Torus untuk mengajukan syarat baru bagi perkawinan yang akan dilangsungkan. Ditegaskannya jika benda-benda tersebut tidak berhasil diperoleh maka perkawinan itu tidak akan jadi dilangsungkan. Dan jika yang terakhir ini terjadi maka susahlah aku jadinya, demikian kata Intan Torus kepada dirinya sendiri. Di kampungnya si Intan Torus didatangi oleh seorang pemuda tampan yang menurut penilaiannya sangat cocok untuk menjadi suaminya. Jawaban yang diperoleh dari pemuda itu sesuai dengan harapan Intan Torus.
Menurut laki-laki yang tampan ini persoalan-persoalan yang dikemukakan si Intan Torus tidak menjadi kesulitan baginya. Akan halnya si abang tunggal diperolehnya juga benda yang diinginkan Intan Torus, tetapi ketika benda-benda itu hendak diserahkannya barulah diketahuinya bahwa tunangannya itu sudah kawin dengan pemuda lain. Tantangan itu diterima oleh suami Intan Torus. Berkali-kali Bang Tunggal menikamkan kerisnya kepada lawannya namun sekalipun tidak mengena. Sebaliknya ketika satu kali saja lawannya itu membalas Abang Tunggal tak dapat mengelak sehingga tewaslah dia di ujung keris lawannya itu. Sejak kejadian itu kata-kata nyanyian Abang Tunggal yang selalu dinyanyikannya pada waktu ia hendak menjumpai Intan Torus dikenal dengan nama Senandung Bilah, dan dianggap yang paling asli di antara senandung-senandung yang